Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1102 Cara Mati. Geruduk. Saat pedang 100 meter dan Dewa Iblis Api itu bertumbukan, muncul gelombang udara yang dahsyat, membuat langit berguncang dan seolah akan runtuh. Gelombang udara terus menyapu dengan ganas, memenuhi langit, di tengahnya juga tampak bara api dan asap. Orang-orang yang menonton di kejauhan pun merasa kepanasan dan sesak nafas. Tapi, di pusat kekacauan itu, Dimas Wu dan John Dao tetap berdiri tak bergeming seperti patung. John Dao yang sejak tadi tampak sangat percaya diri, kini mengernyit, wajahnya tampak garang. Ekspresinya tampak kesakitan. Darah menetes dari mulutnya, ia bisa merasakan Dewa Iblis Api Dimas Wu berhasil menembus pedang 100 meternya, dan menjalar melalui tangannya yang memegang pedang itu, ke sekujur tubuhnya. Membuatnya hampir hancur berkeping-keping. Organ-organ dalamnya mengalami kerusakan parah, dan tubuhnya mengalami luka berat. Ia sangat menderita, tapi ia belum menyerah. Masih berdiri tegak di angkasa, pedangnya terus memancarkan cahaya keemasan. Tekadnya sangat kuat. Tak boleh menyerah, apalagi kalah. Demi seluruh anggota keluarga Dao, demi putranya, ia harus bertahan. Di sisi lain, Dimas Wu hanya mengernyit sebentar, lalu ekspresinya kembali tenang seperti semula. Tampaknya ia sama sekali tak terluka, ia berdiri dengan penuh keberanian dan rasa percaya diri. Melihat ekspresi kesakitan kepala keluarga mereka, para anggota keluarga Dao yang menonton segera menyadari bahwa Dimas Wu masih lebih unggul dalam pertarungan ini. Mereka tak dapat menerima kenyataan ini. Setelah membuka segel kekuatannya, kepala keluarga mereka seharusnya bisa menghancurkan Dimas Wu dengan mudah. Bagaimana bisa akhirnya Dimas Wu membalikkan situasi dan meraih kemenangan? Kekuatan Dimas Wu benar-benar di luar dugaan mereka. Dalam hati, John Dao dipenuhi amarah dan rasa tidak rela. Dimas Wu, bocah ingusan ini, sama sekali tak tampak takut. Tapi, setelah bertarung dengannya, John Dao menyadari, semakin lama Dimas Wu menjadi semakin kuat, kekuatannya tak terbatas. Kau terkejut, aku telah mengetahui batas kekuatanmu, tapi kekuatan yang kutunjukkan, barulah sebagian kecil, Dimas Wu berkata pada John Dao dengan dingin. Setelah mengatakannya, Dimas Wu tampak lebih tenang. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan panas yang membara, bagaikan lava yang mengalir, menimbulkan gelombang yang tinggi. Lalu Dimas Wu mengepalkan tinjunya dan memukul John Dao. Dalam sekejap, gelombang lava panas itu mengikuti arah ayunan tinju Dimas Wu, menuju ke arah John Dao. Melihatnya, semangat John Dao padam. Tanpa ragu, ia segera melemparkan pedangnya. Energi pedang yang mengerikan menembus langit, terbang ke arah tinju Dimas Wu. Buk! Lava panas Dimas Wu melelehkan pedang itu. Energi pedang John Dao berserakan, mengeluarkan suara letusan keras, dan lenyap. Sementara John Dao sendiri, seolah tersambar petir, mulutnya ternganga lebar dan darah keluar dari mulutnya. Terpental ke belakang, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya menjadi lemas, dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Dan Dimas Wu terus memukuli John Dao tanpa henti. Para anggota keluarga Dao tertegun, lagi-lagi kepala keluarga mereka kalah, dan kali ini, ia tampak sangat mengenaskan. Seolah tingkat kekuatannya jauh di bawah Dimas Wu. Keluarga Dao kembali merasa terpukul. Suasana menjadi hening. Melihat kehebatan Dimas Wu yang luar biasa, mata Dreamy Du berbinar. Tanpa sadar, ia jadi semakin mengagumi Dimas Wu. Kali ini, John Dao tampak benar-benar lemas. Matanya terbelalak, ia tampak kelelahan dan tak bertenaga. Sudah tampak sekarat, dan Dimas Wu yang berdiri di angkasa menunduk menatapnya dengan angkuh. Membunuh John Dao semudah menepuk lalat hingga mati. Setelah beberapa lama, akhirnya John Dao menatap Dimas Wu dan berkata dengan lirih,
sepertinya aku telah meremehkan kekuatanmu. Sebenarnya John Dao sangat tak ingin mengakui kenyataan ini. La adalah seniman bela diri tingkat 7, tapi tak bisa mengalahkan Dimas Wu yang baru memasuki tingkat 6. Tapi ia harus mengakui, kekuatan Dimas Wu tak bisa diukur dengan peringkat biasa. La selalu mematahkan perkiraan semua orang dan menunjukkan kehebatan yang sulit dipercaya. John Dao kalah telak. Kau baru menyadarinya. Sekarang, tidakkah kau merasa ini sudah terlambat? Tadi aku telah memberimu banyak kesempatan, tapi kau tak memanfaatkannya. Kini tak ada gunanya kau memohon belas kasihan. Hari ini, aku akan memusnahkan seluruh anggota keluarga Dao dari benua Jiushu, kata Dimas Wu dengan dingin. Saat ini, ia tak ingin memberi keluarga Dao kesempatan lagi. Ia harus memusnahkan seluruh anggota keluarga Dao untuk menghindari masalah di masa depan. Hahaha. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang nyaring. Suara tawa itu sangat janggal, mengguncangkan langit dan bergema di telinga semua orang, terdengar sangat dekat, tapi juga sangat jauh, membuat orang tak bisa menebak dari mana asalnya. Mendengar suara tawa ini, seluruh anggota keluarga Dao menatap ke sekeliling. Dreamy Du juga mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Tapi Dimas Wu menatap ke suatu arah di langit. John Dao yang terkapar di tanah tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar suara ini, matanya berbinar, tubuhnya yang lemas kembali bertenaga. La bangkit berdiri dan berkata pada Dimas Wu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, kau kira semudah itu mengalahkan keluarga Dao. Kau takkan sanggup menghancurkan keluarga Dao. John Dao yang awalnya merasa putus asa, kini menjadi lebih percaya diri setelah mendengar suara tawa ini. Seluruh anggota keluarga Dao yang lain juga terpengaruh oleh perubahan sikap John Dao. Wajah mereka yang awalnya muram menjadi berbinar, dan harapan mereka kembali membuncah. Dimas Wu tak membalas perkataan John Dao, ia terus menatap ke langit dengan ekspresi serius. Akhirnya, suara tawa itu berhenti, lalu terdengar suara yang agung dan berwibawa, anak muda, kau bisa mencapai tingkat setinggi ini dalam usia semuda ini, sungguh mengagumkan. Sayang, kau mengusik orang yang tak seharusnya kau usik. Boom. Setelah ia selesai berkata, tiba-tiba terdengar suara ledakan, membuat langit dan bumi bergetar, dan petir bergemuruh. Kejadian ini membuat semua yang berada di sana terkejut. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Hari ini, kau ditakdirkan untuk mati di tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara nyaring, di keempat penjuru, udara bergelombang. Sosok itu muncul di langit dengan aura yang mengintimidasi, ia mengendarai sebuah ombak raksasa. Tubuhnya sangat besar, dan auranya sangat mengintimidasi. La mengenakan mahkota hitam di kepalanya dan sebuah jubah hitam bermotif naga. La tinggi menjulang bak sebuah menara, sangat agung dan berwibawa. Semua langsung merasa penuh kekaguman saat melihatnya dan ingin bersujud padanya, seolah ia adalah raja penguasa dunia. Tak lama kemudian, ia telah tiba di hadapan Dimas Wu. Melihat orang yang baru datang itu, para anggota keluarga Dao merasa girang, mantan kepala keluarga. Segera, situasi menjadi riuh. Para anggota keluarga Dao merasa sangat girang. La adalah mantan kepala keluarga Dao, ayah John Dao, Howell Dao. Sejak bertahun-tahun lalu, Howell Dao sudah sangat terkenal di benua Jiushu. Saat itu, saat semua orang berlomba-lomba mencari senjata sihir dan jurus rahasia, Howell Dao adalah satu-satunya orang yang bisa membuat sebuah pedang biasa menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Sejak saat itu juga, keluarga Dao menjadi sangat terkenal di benua Jiushu. Tapi, sejak John Dao menjadi kepala keluarga Dao, Howell Dao pergi hidup menyendiri dan menghilang dari peradaban. Ada yang mengatakan, ia hidup menyendiri untuk berlatih agar bisa menjadi dewa. Ada yang mengatakan ia tak sanggup berlatih lagi dan pergi menyendiri untuk menikmati masa tua. Beberapa orang bahkan mengatakan, karena terlalu sering bertarung, tubuhnya terbakar dan telah meninggal.
Bahkan John Dao sendiri juga tak bisa menemukan Howell Dao selama bertahun-tahun. La berusaha keras mencarinya selama bertahun-tahun, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, John Dao menyerah mencari ayahnya. Tak disangka, kini saat nyawanya sedang di ujung tanduk, Howell Dao yang telah lama menghilang tiba-tiba muncul. Ini membuat John Dao sangat girang. Begitu pula dengan anggota keluarga Dao. Mereka kembali memiliki harapan dan mulai menatap Dimas Wu dengan angkuh. Mereka menunggu-nunggu pertandingan yang menarik ini. Keluarga Dao sangat mempercayai Howell Dao. Bagi mereka Howell Dao tak ubahnya seperti dewa. Dreamy Du juga pernah mendengar legenda tentang Howell Dao. Kekuatannya tak terkalahkan. Aura yang dipancarkannya juga sangat mengagumkan. Bahkan John Dao saja tak dapat menandinginya. Jika Dimas Wu hendak bertarung dengannya, sepertinya akan kecil sekali kemungkinannya untuk menang. Dreamy Du merasa cemas, jantungnya berdegup kencang. Ayah! Dengan mata berkaca-kaca, John Dao berseru memanggil Howell Dao. La tak dapat menyembunyikan kegirangannya. Bagi John Dao, ini bukan hanya momen reuni sepasang ayah dan anak setelah lama sekali tak berjumpa, tapi juga dukungan dan bantuan baginya di masa kritis. Keluarga Dao takkan hancur di tangannya. Ayahnya telah kembali, keluarga Dao akan selamat. John Dao merasa sangat gembira. Howell Dao menatap John Dao dengan penuh arti, lalu berkata, "Kau telah berusaha keras." Saat Howell Dao pergi, seluruh tanggung jawab atas keluarga Dao jatuh di pundak John Dao. Bukan hal mudah bagi John Dao untuk membawa keluarga Dao hingga ke titik ini. John Dao menatap Howell Dao dengan mata berkaca-kaca. Mulutnya komat kamit, tapi hingga beberapa lama, ia tak sanggup mengatakan apapun. Howell Dao menatap John Dao dengan sedih dan berkata, "Aku tahu apa yang hendak kau katakan, aku telah mendengar tentang Gail. Kau telah berusaha sebaik mungkin, sisanya, serahkan padaku." Meskipun Howell Dao pergi hidup menyendiri, bukan berarti ia tak mempedulikan keluarga Dao. Ia selalu memiliki cara untuk mendapatkan kabar tentang keluarga Dao. Kali ini, saat mendengar cucunya, Gail Dao, mati di tangan Dimas Wu, ia tak bisa lagi tinggal diam. La bergegas kembali ke kediaman keluarga Dao. Ibu Gail Dao, Liani Luo, menceritakan semua yang terjadi pada Howell Dao. Begitu mendengarnya, Howell Dao bergegas datang kemari. John Dao mendongak menatap Howell Dao, "Ayah, bocah ini tak mudah untuk ditangani, berhati-hatilah." John Dao merasa, ayahnya pasti lebih kuat dari Dimas Wu, tapi ia juga tahu, potensi Dimas Wu tak terbatas, ia selalu bisa mengerahkan kekuatan yang lebih hebat, maka ia harus memperingatkan ayahnya. Howell Dao mengangguk, tak peduli siapapun, jika ia berani mengusik keluarga Dao, ia harus mati. Lalu ia menatap Dimas Wu dengan dingin, tatapannya setajam pedang. Tercium aroma bubuk mesiu di udara, suasana menjadi tegang. Mantan kepala keluarga telah datang. Orang asing ini tak bisa bersikap sewenang-wenang lagi, ia akan mati. Benar, mantan kepala keluarga telah mencapai seni bela diri tingkat 7 sejak ratusan tahun lalu. La juga terus berlatih selama menyendiri, kekuatannya pasti telah meningkat drastis. Bocah ini pasti bukanlah tandingan mantan kepala keluarga. Tentu saja, melihat kehebatan mantan kepala keluarga, bocah itu pasti akan kewalahan. Mari kita saksikan, dengan cara apa ia akan mati. Para anggota keluarga Dao bersorak-sorai, mereka merasa bersemangat, mereka tak sabar melihat Dimas Wu berakhir mengenaskan. Semua sangat ingin Dimas Wu mati. Dimas Wu bisa merasakan tajamnya tatapan Howell Dao, tapi ekspresinya tak banyak berubah. La bisa melihat Howell Dao jauh lebih kuat dari John Dao. Tapi ini tak membuat Dimas Wu merasa takut. Karena hingga saat ini, ia sendiri belum tahu batas kekuatannya, ia merasa ia masih memiliki banyak potensi yang harus digali. Dimas Wu tetap tenang meskipun Howell Dao menatapnya dengan tajam. Tak lama kemudian, dengan suara lirih, Howell Dao bertanya pada Dimas Wu dengan acuh tak acuh,
Katakan, kau ingin mati dengan cara apa? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.